warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ma'ruf Fai, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Salatiga. Di sini saya akan melaksanakan tugas pembuatan video pembelajaran untuk menyelesaikan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis, pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Silakan untuk sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa. Sikap berdoa mulai. Kita sudah berdoa, semoga dalam pembelajaran ini kita dimudahkan semuanya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru absen. Adrian Pratama hadir. Andre Kuncoro hadir. Anisatul Makfiro. Ya, alhamdulillah ya semua. Apa kabar hari kali ini? Sehingga kita bisa belajar di sekolah, ya. Untuk meningkatkan nasionalisme kita akan menyanyikan dulu
lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Belajar tentang Asmaul Husna. Masih ingat Asmaul Husna apa artinya? Apa coba nih? Ya, nama-nama yang indah bagi Allah atau milik Allah. Nah, sekarang kita akan belajar. Apakah kalian sudah balik? Belum. Kenapa, Nisa? Karena belum mengalami haid atau menstruasi. Terus tanda-tandanya apa? Orang yang sudah balik. Yuk, ada yang tahu? Coba tunjuk jari. Coba, Andre. Mengalami mimpi basah tentu mengalami haid atau menstruasi. Ya, mengalami basah atau mengalami haid atau menstruasi. Terus kewajiban apa saja yang harus dilakukan anak yang sudah balik? Coba Arga. Satu, menutup aurat. Menutup aurat. Terus apa lagi? Melakukan sholat fardu. Melaksanakan sholat fardu. Mencari ilmu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian balik dengan benar. Jadi nanti kita akan tahu arti balik itu apa sih. Terus yang kedua, menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan ilmu fikih dan ilmu biologi. Nanti kalian menyebutkan tanda-tanda balik anak laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Terus yang ketiga, menyebutkan kewajiban apa saja yang wajib dikerjakan anak usia balik. Tadi sudah apa? Satu, sholat fardu. Dua, menutup aurat. Tiga, mencari ilmu. Secara bahasa balik artinya sampai. Sedangkan menurut istilah balik artinya apa? Kedewasaan seorang muslim. Terus tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Fikih berarti merupakan ilmu mengenai hukum Islam. Berarti tanda-tanda balik menurut hukum Islam. Nah, bagi anak laki-laki yaitu mimpi basah. Apa ini? Rena, ada mau cerita. Nanti kalian akan coba menjadi lebih dewasa saat pubertas, seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau darah bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti diri juga akan menstruasi. Bukan, Diri sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya Diri, mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Diri akan tumbuh jangkung, suara semakin berat, dada mengidam, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, pinggul juga akan melebar dan payudara yang membesar. Oh, gitu ya, Bun. Lalu kalau udah puber, aku harus gimana, Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Mudah ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Bahasa itu apa tadi yang kamu lihat di dalam video pembelajaran tadi?
Nah, bagi anak perempuan alami menstruasi atau haid. Nah, ini biasanya terjadi ketika kalian umur kalau perempuan itu umur 13 sampai 15. Berarti kira-kira kelas 4 sampai kelas 6. Atau genap berusia 15 tahun itu juga termasuk tanda-tanda balik menurut ilmu. Nah, sedangkan menurut ilmu biologi yaitu yang menerangkan keadaan fisik kalian. Bagi anak perempuan yaitu satu, suara menjadi lebih teduh, terus pinggul membesar, terus apa lagi? Tumbuh rambut-rambut halus di bagian tertentu. Terus selanjutnya bagi anak laki-laki, contohnya apa? Tumbuh janggut, terus tumbuh janggut, tumbuh rambut-rambut halus di area tertentu. Terus apa lagi? Suara lebih keras atau lebih keras. Terus kewajiban apa sih yang harus dilakukan bagi anak yang sudah balik? Apa aja kewajibannya? Sholat fardu, terus terus ilmu. Itu adalah kewajiban bagi anak yang sudah balik. Nah, di sini Pak Guru ada lembar kerja. Silakan untuk membentuk kelompok. Nah, sekarang sudah berkelompok. Silakan dikerjakan. Nanti dipresentasikan di depan. Silakan dikerjakan. Menyambut usia balik, pengertiannya apa? Terus tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Sudah sis? Sudah. Nanti tunggu kelompok 1. Kita urutan ya dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Ya. Coba kelompok 1 untuk kelompoknya mempresentasikan di depan. Baca coba. Coba. Yuk baca. Pokoknya. Baca. Pengertian balik. Menurut bahasa balik artinya sampai. Karena menurut istilah balik adalah kedewasaan seorang muslim. Kedewasaan seorang muslim. Terus apa lagi? Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih apa aja? 1. Mimpi basah. Mimpi basah. Terus Mengalami haid atau menstruasi di anak perempuan. ya, terus Berumur 15 tahun. ya, selanjutnya apa? Tanda balik menurut biologi coba. 1. Timbul tanpa dilarang membesar. Ya, besar. Terus Tumbuh jakun. tumbuh jakun. Terus Mengalami haid atau menstruasi. ya, terus kewajibannya apa? Coba. Menutup aurat. Menutup aurat. Terus Melakukan sholat fardu. langsung fardu. Terus Mencari ilmu. mencari ilmu. Ya, betul. Coba tepuk tangan anak kelompok 1. Coba sekarang kelompok 2. Coba. Coba dibaca.
Betul, yuk beri tepuk tangan para peserta. Ya, kalau tidak, silakan maju untuk memperhatikan hasil. Ya, betul, udah pintar semua. Ayo beri tepuk tangan para peserta. Di sini kewajiban setiap anak yang berusia berbalik berarti satu melaksanakan sholat fardu, terus menutup aurat dan itu wajib dikerjakan. Terus larangan apa saja sih yang dilarang ketika anak itu sudah berhadas besar atau sudah mulai haid atau menstruasi atau basah? Larangannya itu apa? Berdiam diri dalam masjid. Terus apa lagi? Tidak boleh membawa Al-Quran. Tidak boleh? Sudah tadi tidak boleh memegang Al-Quran. Terus apa lagi? Sholat juga tidak boleh. Berdiam diri dalam masjid juga tidak boleh. Itu larangan ketika kalian sedang berhadas besar. Nah, setelah kita belajar tentang balik, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita sudah berusia 15 tahun tetapi belum mengalami haid atau menstruasi, terus bebas sebagai anak laki-laki, itu sudah menjadi seorang balik. Nah, sehingga dia sudah bisa dikatakan sebagai mukallaf atau orang yang sudah dewasa, sudah bisa atau sudah harus melaksanakan sholat fardu, mencari ilmu dan menuntut aurat. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalian belajar tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya, ayo silakan siap-siap. Siap gerak.